Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Salon Nuraulia Sahrul dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kali ini judul penelitian saya yaitu Analisis Implementasi KRIS dan Efektivitas pada Transaksi di Kantin Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Hasanuddin. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk sektor keuangan. Transformasi digital melahirkan inovasi sistem pembayaran digital. Pembayaran digital menjawab kebutuhan masyarakat modern, yaitu seperti mempercepat, mempraktis, mengefisienkan, dan aman. Selain itu, digitalisasi mengurangi ketergantungan pada uang tunai transaksi via smartphone. KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard, sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia dan ESPI. Tujuan dari KRIS ini untuk menanyakan semua metode pembayaran digital dengan satu kode QR. Sistem ini mendukung program inklusi keuangan pemerintah. Perkembangan KRIS diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2020 hingga perkembangan pesat sampai saat ini. Data Bank Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan beberapa data hingga saat ini keberadaan penggunaan KRIS diterima secara luas agar lebih efisien, modern, dan adaptasi. Adapun beberapa kendala yang perlu kita ketahui dalam penggunaan KRIS. Penggunaan itu seperti gangguan jaringan internet, QR tidak dapat dipindai, pengetahuan penggunaan terbatas, dan efektivitas bergantung pada kualitas jaringan. Tujuan saya meneliti ini agar menganalisis implementasi dan efektivitas KRIS di kantin FEB dilakukan agar dapat menilai manfaat seperti kecepatan transaksi, kenyamanan, dan efisiensi transaksi. Penelitian ini memberikan evaluasi bagi kampus dan beberapa pedagang di kantin untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, kontribusi terhadap perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia juga mendukung sistem keuangan digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Saya menggunakan jenis penelitian yaitu metode kuantitatif dengan pendataan survei. Penelitian ini mengukur fenomena secara objektif melalui data numerik. Survei untuk memperoleh respons langsung dari mahasiswa penggunaan KRIS. Lokasi dan waktu yang penelitian ini di kantin FEB Universitas Hasanuddin dan dilaksanakan pada jadwal pembelian transaksi pada waktu itu. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu adalah mahasiswa FEB yang bertransaksi dengan menggunakan KRIS atau QR di kantin dan menggunakan responsif sebanyak 15 orang. Responden sebanyak 15 orang dengan teknik per-safe sampling yang dimana mahasiswa yang benar-benar menggunakan KRIS saat melakukan transaksi di kantin FEB. Teknik pengolahan data ini menggunakan kuesioner pertanyaan skala besar terbuka yang dimana pengumpulan data dilakukan secara observasi langsung agar menghindari risiko seperti kita akan mengetahui kendala-kendala seperti antrian, gangguan jaringan, dan QR tidak terbaca. Analisis data yang kita pergunakan yaitu dimana statistik terstruktur, presentasi, frekuensi, dan nilai rata-rata. Seperti yang kita bisa lihat di sini tingkat penerimaan penggunaan KRIS. Jawaban dari gambar 3.1 yang dimana pertanyaannya itu apakah Anda pernah menggunakan KRIS ketika bertransaksi di kantin FEB? Dan 100% jawaban respons saya menyatakan pernah menggunakan KRIS ketika bertransaksi di FEB. Lanjut di data kedua yang dimana frekuensi penggunaan KRIS, yang dimana pertanyaannya itu seberapa sering Anda menggunakan KRIS di kantin FEB. Dan jawaban di sini yang sangat sering sebanyak 40% dan sering 33,3% dan kadang-kadang 26,7%. Dan dapat disimpulkan bahwa dari 15 respons tersebut pada saat itu
mahasiswa yang menggunakan kris lebih cenderung sering menggunakan kris. Data ketiga yang itu efektivitas kris, yang pertanyaannya itu menurut Anda transaksi kris di kantin FEB berjalan dengan efektif? Dan 100% respon saya menyatakan iya. Transaksi yang dilakukan menggunakan kris berjalan dengan efektif. Lanjut di data keempat yang dimana dampak kris, yang dimana pertanyaannya itu menurut Anda apakah kris membantu mengurangi antrian di kantin? Dan responden saya yaitu menyatakan bahwa 86,7% mampu mengurangi antrian di kantin. Jadi 13,3% itu masih membuat antrian di kantin, mengurangi antrian di kantin. Adapun kendala utama dalam penggunaan kris, yang dimana jawaban dari responden saya ada sebanyak 46,7% responden pernah mengalami masalah saat bertransaksi. Kendala paling dominan gangguan jaringan yang dipilih oleh 93,3% mahasiswa. Seperti ini. Kendala utamanya kendala utama dalam penggunaan kris. Jadi mungkin itu yang dapat sampaikan mengenai penelitian saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kris di kantin FEB bisa dikatakan efektif, efisien, dan diterima baik dan terbukti mempercepat transaksi dan mengurangi antrian. Walaupun tidak sesempurna yang kita bayangkan. Meskipun efektif dan efektivitas optimal terhambat oleh ketergantungan pada infrastruktur teknologi seperti yang kita lihat data sebelumnya, yang dimana ketergangguan jaringan, khususnya kualitas jaringan internet yang tidak stabil. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.